BRI abadi, tetap mempersatukan diri dengan nama dan semasa lahir negara kita. Assalamualaikum waalaikumsalam. Selamatlah sejahtera bagimu dan bagiku. Semoga kita semua sejahtera selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sipoim, siaran belajar online interaktif dan menyenangkan. Nah, sahabat Poim, kembali lagi bersama Kak Ardita dari Pledom. Nah, sahabat Poim, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga dengan doa tadi dapat memperlancar pembelajaran kita dari awal hingga akhir nanti. Nah, sahabat Boim, bagaimana? Sudah siap belajar kali ini? Nah, sahabat Boim, kira-kira sahabat Boim tahu tidak kita hari ini belajar tentang apa? Benar sekali. Nah, kali ini kita akan belajar tentang hewan dan lingkungan tempat tinggalnya. Kira-kira apa yang akan kita pelajari? Penasaran? Nah, kalau penasaran, mari kita simak petualangan dari si Boim, Pintar, dan teman-temannya. Nah, selamat mengikuti. Nah, sahabat Boim, kali ini kita akan belajar tentang ekosistem dan tentang penggolongan pada hewan. Bagaimana sahabat Boim? Sudah siap belajar kali ini? Yuk kita ikuti. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, melalui video pembelajaran, siswa dapat mengetahui pengertian dari ekosistem. Yang kedua, melalui video pembelajaran, siswa dapat mengetahui macam-macam dari ekosistem. Dan tujuan pembelajaran yang ketiga adalah melalui video pembelajaran, siswa dapat mengetahui penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Untuk mengisi kegiatan liburan di akhir pekan, sekolah mengadakan kegiatan bersami. Boim, Bintang, dan Bu Guru melakukan kemah di sebuah bukit. Nah, bagaimana petualangan bersami mereka? Mari kita simak kegiatan mereka. Pada pagi hari, Bu Guru mengajak Boim, Bintang, dan teman-temannya untuk berjalan-jalan di padang rumput. Saat itu, Boim melihat sapi dan rusa. Wah, di padang rumput yang luas itu ada sapi dan rusa. Bu Guru, apakah padang rumput itu termasuk sebuah ekosistem? Ya, benar sekali Boim. Kamu pintar. Padang rumput ini merupakan salah satu contoh ekosistem. Nah, kalau kalian ingat, ekosistem ini adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Bisa terdiri dari benda hidup atau biotik dan juga tak hidup atau abiotik. Selain padang rumput, ada yang bisa menyebutkan lagi contoh ekosistem yang lain? Saya Bu Guru. Ya, Bu Guru, selain padang rumput, ada ekosistem yang lain seperti ekosistem gurun, ekosistem taiga, dan ekosistem tundra. Terima kasih Bintang, jawabanmu tepat sekali. Nah, sekarang ayo kita jalan-jalan lagi. Setelah berjalan beberapa saat,
Ternyata Boim, Bintang, Bu Guru, dan teman-teman yang lain tersesat di sebuah hutan. Setelah sampai di hutan, Boim dan teman-temannya ketakutan karena melihat seekor ular yang sedang berjalan. Bu Guru, lihat itu di sana ada ular. Aku takut. Ayo segera pergi dari hutan ini. Iya Bu Guru, ayo kita segera pergi. Jangan-jangan di depan sana masih ada hewan buas yang lainnya. Kan aku jadi takut. Tetap tenang ya anak-anak. Ayo kita segera pergi. Ekosistem hutan ini memang seperti ini anak-anak. Terdapat banyak hewan buas. Nah, coba gunakan kompas kalian untuk mencari jalan pulang. Setelah beberapa saat berjalan, Boim dan teman-temannya melihat hewan buas lagi. Kali ini mereka melihat seekor singa yang sedang mencari mangsa. Wah, anak-anak, ternyata ekosistem hutan ini sangat berbahaya. Banyak binatang buas. Ayo segera kembali ke perkemahan. Di perjalanan pulang, si Boim dan teman-temannya menemukan pemandangan yang sangat indah, yaitu tempat yang dipenuhi oleh tumbuhan cemara. Wah, lihat teman-teman, itu sangat indah sekali pemandangannya. Banyak pohon cemara di sini. Aduh, sejuknya. Iya, sangat sejuk sekali pemandangan di sini. Aku jadi ingin berlama-lama di sini. Boim, Bintang, yang kalian lihat ini adalah termasuk dari ekosistem taiga, yaitu ekosistem yang biasanya tersusun dari satu jenis tumbuhan seperti cemara atau pinus. Nah, sebaiknya kalian juga tidak perlu lama-lama di sini karena biasanya di ekosistem taiga ini terdapat beruang hitam. Setelah melewati perjalanan yang cukup panjang untuk keluar dari hutan, Boim, Bintang, Bu Guru, dan teman-teman lainnya saat ini sudah sampai di tempat perkemahan. Wah, alhamdulillah. Akhirnya kita bisa sampai ke perkemahan lagi. Aku sangat senang. Iya Boim, aku sangat bersyukur akhirnya kita sampai di perkemahan. Aku tidak bisa membayangkan kalau tadi kita tidak bisa keluar dari hutan, pasti kita sudah diterkam oleh singa itu. Iya, kamu benar Bintang. Tapi aku rasa pengalaman tadi adalah pengalaman menarik sekali dalam seumur hidupku. Aku bisa berpetualang, menelusuri ekosistem rumput, ekosistem hutan, sampai pada akhirnya aku bisa menemukan ekosistem taiga. Iya, kamu benar Boim. Tapi sejujurnya aku masih sangat penasaran. Apa sebenarnya arti ekosistem? Dan kira-kira ekosistem yang perlu kita temui apa ya? Nah, anak-anak, saat kita jalan-jalan tadi, ternyata kita menemukan beberapa ekosistem. Nah, sebenarnya ekosistem ini adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungan di sekitarnya. Di dalam ekosistem ini ada dua komponen yang mempengaruhi. Ada komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik ini terdiri dari makhluk hidup. Sedangkan komponen abiotik terdiri dari benda tak hidup.
Contoh dari komponen biotik misalkan tumbuhan, hewan, dan pengurai seperti jamur. Sedangkan contoh komponen abiotik adalah suhu, air, garam, sinar matahari. Bagaimana anak-anak? Sudah bisa dipahami penjelasan dari Ibu? Iya, Bu Guru. Terima kasih penjelasannya. Sekarang kami sudah lebih memahami lagi apa itu arti dari ekosistem. Kalau macam-macamnya bagaimana ya, Bu? Nah, kalau macam ekosistem itu seperti yang sudah kalian ketahui tadi. Ada padang rumput, ada hutan, ada ekosistem taiga. Selain itu, yang belum kalian ketemui adalah ekosistem gurun. Ekosistem gurun ini merupakan ekosistem yang paling gersang, mempunyai curah hujan yang sangat rendah. Anak-anak, tumbuhan di ekosistem ini biasanya berupa kaktus yang memiliki duri untuk mengurangi penguapan. Sedangkan contoh hewan yang ada di ekosistem ini antara lain ada semut, ada ular, kadal, kalajengking, dan masih banyak lagi. Selain gurun, ekosistem lain yang belum kita temui tadi adalah ekosistem tundra. Ekosistem tundra merupakan ekosistem yang dingin dan kering. Di ekosistem ini tidak ada tumbuhan karena rendahnya suhu di sepanjang tahun. Nah, anak-anak, beberapa jenis burung berada di ekosistem ini saat musim panas seperti angsa dan bebek. Wah, semoga suatu saat nanti kita bisa melihat ekosistem gurun dan tundra ya. Aku pengen sekali. Oh ya, Bu. Ternyata di setiap ekosistem punya hewan yang berbeda-beda ya. Apakah hewan itu digolongkan? Kali ini Bu Guru mengajak Boim, Bintang, dan teman-temannya untuk melihat padang rumput dari kejauhan. Nah, anak-anak, coba kalian lihat lagi di padang rumput itu tadi ada hewan apa ya? Ada rusa dan sapi, Bu. Iya, kau benar sekali, Boim. Di padang rumput sana ada hewan rusa dan sapi. Nah, rusa dan sapi ini, Boim, termasuk salah satu jenis hewan herbivora atau hewan yang memakan tumbuhan. Kalau kambing termasuk hewan herbivora ya, Bu? Iya, kamu benar, Bintang. Kambing termasuk hewan herbivora. Selain sapi, rusa, kambing, ada juga kelinci. Nah, anak-anak, hewan herbivora ini mempunyai ciri yang khas, yaitu mempunyai gigi seri dan gigi geraham. Namun, hewan ini tidak mempunyai gigi taring. Gigi seri hewan ini terdapat di depan dan tajam. Fungsinya adalah untuk memotong makanan. Sementara gigi geraham berfungsi untuk menghaluskan makanan yang telah dipotong oleh gigi seri. Nah, sekarang coba anak-anak, kalau di hutan tadi kalian menemui hewan apa? Di hutan tadi kami menemui hewan singa dan ular, Bu. Iya, kamu benar. Nah, singa dan ular ini termasuk contoh hewan karnivora. Nah, anak-anak, hewan karnivora ini adalah kelompok hewan yang memakan hewan lain. Sebagian hewan yang termasuk dalam kelompok ini merupakan hewan yang buas dan liar.
Nah, hewan ini akan berburu untuk mendapatkan makanannya, anak-anak. Susunan giginya apakah sama dengan hewan herbivora? Nah, anak-anak, untuk hewan ini mempunyai susunan yang berbeda dengan hewan herbivora. Hewan karnivora ini mempunyai gigi taring yang tajam dan kuat. Gigi taring ini berguna untuk merobek dan mengoyak mangsanya. Hewan ini juga punya gigi seri yang tajam dan kuat meskipun berukuran kecil untuk memotong makanan. Selain ular dan singa, contoh lain dari hewan karnivora ini ada harimau, anjing, buaya, dan masih banyak lagi. Oh ya Boim, selain hewan herbivora dan karnivora, ada lagi kelompok hewan omnivora, yaitu merupakan kelompok hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan dan hewan lain. Nah, kelompok hewan ini mempunyai gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham yang berkembang dengan baik. Nah sahabat Boim, itu dia petualangan dari si Boim, Bintang dan teman-temannya. Bagaimana?